Halo teman seperjalanan FWA, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki di sini. Kembali lagi di podcast bareng FWA di episode ketujuh ya, dan setiap tema tentunya ini akan menjadi tema-tema menarik yang biasa dibahas berkaitan dengan personal finance. Di mana tema kita pada hari ini adalah psikologi tentang uang. Uang, Nah, iya. ini banyak sekali menjadi pertanyaan dan juga banyak sekali menjadi masalah ya. Ternyata bukan hanya kekurangan uang yang jadi masalah, kelebihan uang Juga juga ya. berpotensi besar menjadi masalah gitu ya. Ada orang yang bilang akar dari permasalahan itu adalah uang, begitu ya. Tetapi sebenarnya benar atau enggak ini menurut Bu Oki sendiri? Akar permasalahan adalah uang. Mm-mm. Sebetulnya tergantung Mm-mm. dari apa yang kita maknai sih tentang uang ini. Mm-mm. Ya, kalau kita bisa bilang bahwa ya ini selalu masalahnya adalah uang, uang, uang gitu ya, dan Mm-mm. kita bilang itu jelek, Mm-mm. itulah yang memang membuat kita jadi berpikiran selalu jelek sih. Gitu. Mm. Kalau kita memandang bahwa uang itu ada sesuatu yang bagus, apapun yang dilihat adalah yang bagusnya. Mm-mm. Dengan kita punya uang kita bisa ngasih orang, dengan kita punya uang kita memenuhi kebutuhan hidup, dengan kita punya uang kita memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan orang tua kita. Dengan uang kita bisa menaikkan energi diri, Mm-mm. dengan uang kita bisa belajar dengan lebih bagus. Yeah. Nah, kita melihatnya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi tergantung dari kita memandang uang itu seperti apa. Oke. Karena ini tuh ibarat senjata gitu ya, Bu Oki ya. Gimana cara kita mempergunakannya dan cara kita memfungsikannya, Mm-mm. ini yang akhirnya akan menentukan apakah akan jadi masalah atau jadi Atau berkah tidak. gitu Ya. ya. Mm. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang psikologi tentang uang. Menurut Bu Oki sendiri, lingkungan dari mana ini yang sebenarnya orang-orang itu mempelajari tentang uang pertama kali gitu? Pertama kali tentunya Mm-mm. keluarga ya. Mm-mm. Jadi di keluarga itu gimana orang tuanya sehari-hari Mm-mm. membicarakan tentang uang. Ini adalah lingkungan yang paling penting nih Paling berarti ya. kecil dan Ha-ha. paling penting. Ha-ha. Ya, Di lingkungan jadi keluarga dulu. misalnya ketika dia ngomong ke anaknya soal uang Ha-ha. tuh seperti apa. Misalnya ketika Ha-ha. ngasih jajan, nak ini inget ya jajannya jangan banyak-banyak ya. Mm-mm. Ini jajannya segini, ini juga mama tuh udah cari uangnya susah banget loh gitu kan. Hmm. Misalnya seperti itu. Dan kamu sekolah itu ya, itu sudah harus tahu-tahu diri nih, harus belajar yang benar. Mama juga cari uang susah banget bisa menyekolahkan kamu di sana gitu ya. Misalnya kayak gitu. Atau ketika pembicaraan antara suami istri atau orang tua nih bapak ibunya gitu ya membicarakan tentang uang ini, apa yang mereka dengar? Misalnya berantem terus soal uang. Ya, kemudian si ibunya misalnya selalu ditunjuk-tunjuk oleh ayahnya. Mana uang yang kemarin belanja segitu aja udah habis. Kamu tuh memang nggak bisa tuh megang uang, Yeah. bisanya boros aja gitu ya, dimarah-marahin gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi cara si anak ini berpikir tentang uang. Ya, atau ketika misalnya dia mengalami kehidupan bukan di keluarga tapi di lingkungan keluarga yang lebih besar, ternyata misalnya lingkungan keluarga dia termasuk yang cukup kurang sehingga tidak dianggap oleh keluarga besarnya. Ya, misalnya kalau diajak kemana dia nggak diajak gitu ya, karena udah tahu nih bahwa wah perginya ke tempat restoran mahal, ini orang kan nggak punya uang nih, dia nggak diajak gitu ya. Nah itu semuanya bertumpuk-tumpuk Daniel akan mempengaruhi cara dia memandang uang. Jadi mungkin aja nanti di saat dia udah punya uang, udah mulai besar, dia akan bilang, selama ini saya selalu dihina, saya selalu direndahkan, nggak dianggap ketika saya punya uang, saya harus tunjukin bahwa saya punya uang. Ya, saya harus punya banyak uang, kerja mati-matian gitu ya, demi saya bisa punya uang banyak.
dan sebagainya. Tapi setiap orang punya respon yang berbeda. Tadi ada orang yang pokoknya saya harus hebat, tapi ada juga di pihak lain yang biarlah, saya memang miskin kayak gini, mau ngapain juga, saya nggak ada yang bakal menghormati saya gitu kan ya. Biarlah orang-orang nih nggak suka sama saya, tapi dia jadi benci. Benci dengan orang kaya, ya, benci dengan orang-orang yang lebih dari dia, karena dia tahu orang yang lebih dari dia pasti akan merendahkan dia. Nah, itu semuanya kita nggak bisa buat patokan apakah A atau B. Tergantung dari orangnya sendiri, gitu. Dan ini kembali lagi tergantung dari energi diri. Jadi kalau ditanya misalnya, Boki, orang-orang yang sudah sangat negatif tadi bisa berubah nggak? Bisa. Kalau dia menyadari tentang hal ini dan dia mau belajar meningkatkan energi dirinya, memandang semuanya dengan lebih baik, itu sebetulnya bisa juga sih. Oke. Jadi lingkungan pertama tempat belajar tentang uang dan psikologi tentang uang itu adalah dari keluarga. Bahkan bukan di sekolah ya, Bu ya. Kalau saya sih ya emang benar, karena belajar tentang uang itu bukan waktu di sekolah justru gitu ya. Belajar tentang uangnya itu memang benar kata Bu Oki, lebih ke keluarga dulu ngajarin tentang Yang apa. paling deket ya sama Iya, kita ya. yang paling dekat. Walaupun di sekolah juga ada sekolah-sekolah yang ekstrim nih Daniel. Jadi orang-orangnya yang punya uang dengan orang-orang yang tidak punya uang itu ada kayak blok-blok gitu ya. Sehingga yang punya uang misalnya dengan pakaian yang lebih bagus, pakai jam tangannya apa gitu kan ya, kemudian lebih keren gitu ya, kemudian tidak mau bergaul dengan orang-orang yang kurang. Nah ini pun si anak tadi yang udah dapat dari keluarganya begini, ditambah lingkungannya di sekolah juga begini, menambah keyakinannya dia sih, oh ternyata memang orang-orang kaya itu sombong, oh ternyata memang orang-orang kaya itu selalu jahat, tidak memandang kepada orang yang lebih rendah. Nah, jadi kebencian-kebencian bisa aja jadi tumbuh. Atau malah dia, kalau yang positif, ternyata orang kaya itu lebih dihargai ya. Saya juga bisa jadi orang kaya. Saya mau jadi orang kaya. Gitu. Nah, ini juga kembali lagi, jadi manusia tuh kompleks banget. Kita nggak bisa bilang A atau B gitu ya, tergantung dari masing-masingnya. Banyak faktor lah yang mempengaruhi. Tapi kalau kita lihat dari sisi mindset sendiri ya, Bu Oki, sebenarnya mindset apa sih yang sebaiknya dimiliki tentang uang gitu? Mindsetnya ini gimana? Karena kan sepertinya polemiknya itu banyak gitu ya, kayak uang itu begini, uang itu begini, uang itu begini gitu. Dan tergantung lagi dari masalah masing-masing orangnya. Nah, tapi mindset yang baik itu sebenarnya gimana nih kalau kita ngelihat? Kita melihat gini, kalau mindset kekurangan, selalu itu merasa dirinya ya kurang terus. Jadi ternyata mindset kekurangan itu nggak hanya dimiliki oleh orang kurang. Jadi bukan hanya orang yang miskin gitu ya, yang memang nggak punya uang itu mindset kurang. Tapi enggak, ternyata orang yang kaya raya juga bisa punya mindset kurang ini. Karena selalu pengennya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi gitu ya. Jadi udah dapat kekayaan segini, lebih lagi, nggak ada ujungnya. Ya, dan di sini orang-orang itu biasanya selalu juga takut akan kehilangan uang. Jadi orang yang punya uang menjadi pelit. Nah, itu mindset selalu kurang. Orang yang punya uang kalau bisa ditraktir Daniel gitu kan ya, happy banget. Padahal dia punya uang nih. Gitu kan. Tapi beda dengan prinsip yang berkelimpahan ya. Jadi walaupun dia itu nggak punya banyak banget uang, begitu dia punya cukup, dia itu ada kebahagiaan sendiri. Dan dia nyatakan itu dengan rasa syukurnya. Oh syukur saya bisa makan, syukur saya sekarang ada kelebihan nih,
100.000 saya bisa nabung, itu disyukuri. Saya percaya bahwa sekarang saya bisa nabung 100, tapi kalau saya kerja keras lagi, saya berdoa kepada Tuhan, saya akan dapat rezeki lebih besar. Jadi orangnya tuh lebih positif ya. Dan dia tahu alam semesta ini tidak terbatas. Bisa memberikan kepada orang ini segini, juga pasti bisa memberikan ke dia yang lebih baik dari ini. Nah, orang yang seperti ini biasanya selain dia bersyukur, dia juga tidak pelit gitu ya untuk berbagi kepada orang. Karena dia merasa dengan dia membagikan kepada orang, dia menjadi lebih bahagia. Dan dia percaya ketika dia membagikan kepada orang, kalau emang alam semesta mau kasih dia, atau ya Tuhan yang Maha Esa mau kasih dia, ini akan terjadi. Itu yang saya tahu tentang mindset berkelimpahan dan mindset berkekurangan. Jadi terbagi dua ya. Kondisinya mungkin sama, tapi gara-gara mindsetnya beda, jadi actionnya juga jadi berbeda gitu ya. Pada saat berinteraksi dengan sesama tentunya. Nah, kemudian jadi kalau kita ngelihat sebenarnya dari sisi psikologi tentang uang ini, Bu Oki pernah ada nggak nih satu contoh yang kemudian menunjukkan bahwa dengan kita punya mindset keberlimpahan, walaupun duitnya itu nggak banyak gitu ya, hidupnya happy-happy aja gitu, hidupnya Ya, bahagia-bahagia aja itu gitu. cukup banyak ya. Jadi kalau saya lihat dari teman-teman saya yang dalam hal ini secara spiritualnya juga bagus, secara emosinya juga dia cukup lumayan gitu kan. Dia merasa bahwa apa yang dia dapat sekarang itu cukup. Nah, cukupnya di sini dalam arti bukannya dia nggak mau lebih ya, karena kalau kita cuman punya mental nggak apa-apa Daniel, yang penting saya cukup, seolah-olah kita kayak memberi batasan juga kepada alam semesta bahwa segini cukup gitu. Jadi kita cukupkan di sini dalam arti syukurnya. Saya bersyukur, saya bisa makan, saya bisa mendapatkan apa yang saya punya, walaupun saya perlu nabung loh Daniel 3 bulan gitu ya, tapi saya dengan hati gembira gitu ya melakukan ini. Dengan melakukan dengan hati gembira, maka dia secara melihat peluang pun itu berbeda loh Daniel. Jadi kalau hatinya senang, dia ngelihat satu hal, wah ini saya bisa jualan nih ke sini. Melihat lagi yang sebelah sini, oh saya bisa cari teman nih berpartner sama dia. Oh yang ini saya bisa, kayaknya bisa belajar deh. Tapi orang yang tidak positif, yang selalu lihat kekurangan, pasti dia biasanya menekan. Dan biasanya tidak happy. Ya, penuh dengan beban. Karena melihat apa-apa selalu walaupun uangnya sekian miliar, tetap aja ngelihatnya kurang kan. Jadi kayaknya wah ini kok orang lain bisa dapat gini ya. Jadi gitulah, itu intinya. Kalau orang yang lebih happy tadi dan cukup, lama-lama tuh alam semesta atau Tuhan yang Maha Esa akan memberikan lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Itu cukup banyak ya, karena teman-teman saya juga cukup banyak kalangan-kalangan yang menengah, tapi mereka merasa cukup happy setiap harinya. Dan saya ngelihat justru bisa berteman dengan lebih banyak orang, bisa melihat peluang dengan lebih banyak gitu kan. Itu sih. Oke, jadi bukan masalah, balik lagi ya, bukan masalah uangnya berapa banyak gitu ya, dengan mindset yang benar dan juga mungkin dengan wisdom yang tepat gitu, yang nanti bisa diajarkan melalui Financial Wisdom Academy. Seorang individu itu nanti akan bisa punya mindset yang tepat ya, psikologi dan juga mindset yang cukup wise gitu, untuk gimana sih sebenarnya kita harus melihat uang ini, karena kan konsepnya sepertinya berkembang ya. Konsep dan juga psikologi tentang uang ini sepertinya akan berkembang tergantung dari kondisi masing-masing individu itu sendiri.
Ya, Dan saya juga pengen mengundang teman-teman lainnya yang mendengarkan podcast ini atau menonton podcast ini untuk memberikan komentar gitu ya di kolom komentar, apa sih sebenarnya uang menurut kalian gitu. Jadi nanti berikan komentar, dan komentar-komentar menarik mungkin akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan yang belum kita tanyakan atau belum terjawab, nanti jangan lupa untuk ditanyakan di kolom komentar atau bisa DM langsung ke Instagram dari financialwisdomacademy.aca. Akan langsung nanti diberikan jawaban oleh admin yang kemudian bertugas pada saat itu. Dan mungkin kalau pas lagi Bu Oki nih yang ngelihat DM-nya, mungkin bisa langsung dijawab ya, oleh Bu Oki juga ya. gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyain adalah apakah kurikulum seperti ini nantinya akan masuk juga nih ke dalam lokakarya Financial Wisdom Academy Akademi ya. gitu. Nah, ini yang kita singgung kemarin ya di episode yang Mm-mm. sebelumnya, menaikkan energi diri. Oh, oke. Ya, menaikkan energi diri adalah membuat seseorang dengan energi diri yang tanda kutip tergantung ya masing-masing orang. Saya Oh, nggak oke bilang oke bahwa oke. semua orang yang ikut pelatihannya pasti lagi energi dirinya di low gitu ya. Nggak Mm-mm. juga, bisa juga mereka sudah cukup bagus tapi mereka mau lebih bagus lagi. Nah, menaikkan energi diri ini dengan um, membentuk mindset yang benar, Mm-mm. kemudian juga melakukan latihan-latihan setiap hari, Mm-mm. ya. Kemudian disarankan olahraga, disarankan kena sinar matahari, disarankan tidur cukup, Mm-mm. disarankan meditasi, gitu. Dan Mm. juga disarankan untuk membuat jurnal harian, di mana dia ini bisa dengan dengan lebih sadar Iya. ketika nulis apa yang dia syukuri. Ini rasanya Mm-mm. mungkin cukup banyak ya yang buat seperti ini, tapi kita akan buat berbeda. Kita akan mengedepankan nilai-nilai yang akan kamu dapatkan ketika kamu itu menulisnya di Mm. jurnal-jurnal. Oh, Nah, oke. seperti itu. Dan belajar membuka hati, Mm-mm. misalnya gitu ya. Dan satu lagi, Daniel, memperbaiki postur tubuh. Mm-mm. Jadi menaikkan energi diri adalah dengan memperbaiki postur tubuhnya. Mm. Jadi banyak orang ternyata berjalannya kurang baik Mm-mm. sehingga postur tubuhnya juga kurang baik. Mm-mm. Kita akan ajarkan dasar-dasarnya karena nanti ada kelas khusus juga nih Oke. tentang cara berjalan yang benar untuk memperbaiki postur tubuh, Dan itu nanti bisa meningkatkan energi meningkatkan energi diri. diri. Nah, Oke. tapi kalau untuk orang yang sakit, misalnya yang punggungnya beda sebelah gitu ya, pinggulnya beda sebelah, Mm-mm. atau kebanyakan sakit pinggang, kemudian sakit punggung, sakit tengkuk, kepala, itu kebanyakan karena postur tubuhnya. Jadi ini Mm-mm. agak melenceng dikit tapi Mhm. berkaitan. Karena setelah kita perbaiki, secara fisiknya sudah baik dan benar, lebih sehat, pasti akan mempengaruhi emosinya. Mentalnya juga ya. Moodnya akan Mm-mm. lebih baik Mm-mm. gitu. Karena Mm-mm. orang misalnya dengan kepala yang ke depan ya, ini dia tanpa sadar sakit nih Daniel. Mhm. Dan kalau orang sakit bisa happy nggak? Nggak happy. Akan lebih Iya. bawaannya kan nggak enak gitu kan ya. Uh-uh. Atau yang misalnya punggungnya udah sehari-hari sakit, pinggangnya harusnya mau dipijitin terus tiap hari gitu Mm-mm. kan. Itu akan membuat dia nggak happy. Atau sakit kepala karena ketarik dari sini sampai ke bawah. Karena kaki ini merupakan bagian juga yang sangat penting Uh-uh. karena dia berhubungan titik meridiannya dari kaki sampai ke kepala ini. Jadi salah satunya adalah memperbaiki postur. Ini juga Mm-mm. memperbaiki energi diri. Itu. Oke. Dengan energi diri yang baik, kita nanti diharapkan bisa punya mindset ya, dan juga psikologi Akan tentang berpengaruh ke sana. psikologi tentang keuangan juga yang bisa baik ya, dan juga mumpuni tentunya. Nah, kalau berkaitan kembali dengan psikologi tentang uang atau mindset tentang uang itu sendiri, menurut Bu Oki, dengan melihat situasi dan kondisi yang berjalan di lingkungan keuangan Bu Oki mungkin, atau melihat kecenderungan yang terjadi di masyarakat Indonesia gitu, apa sih sebenarnya psikologi atau mindset yang tidak benar gitu tentang uang?
Mungkin saya lebih bicara ke arah hal-hal yang terjadi di masyarakat ini yang Iya. bagi saya penting banget untuk Mm-mm. dibicarakan. Mm-mm. Adalah kita selalu membandingkan Mm-mm. diri kita dengan orang lain. Itulah hal utama, dan ini saya pernah mengalami mempunyai klien ya, Mm-mm. Dan ini berkaitan dengan uang pastinya ya, Iya, permasalahan itu. iya, yang sebetulnya ya cukup deket lah. Jadi ada temen gitu ya. Dia bilang bahwa saya sebetulnya kalau tidak melihat sosial media, saya itu baik-baik aja. Bersyukur Ini dengan apa yang dipunyai. iya. Ya, jadi Menarik. gimana dengan kehidupannya? Makan, minum, pokoknya rumah udah punya. Ya, jalan-jalan, pergi jalan-jalan setahun sekali bahkan 2 kali tergantung ya dekat dan jauhnya gitu kan ya. Apa itu yang kamu suka? Iya, dia yang pilih jalan-jalannya. Tapi dia mulai terusik dan mulai tidak bahagia ketika ngelihat orang lain. Di sosial media. Ketika ngelihat temennya gitu di sosial media. Jadi, loh kok dia naiknya bisnis? Iya, Kok dia tinggalnya di hotel bintang? Ya, kok dia sering banget, bahkan 3 kali perginya ke Amerika, perginya ke Eropa. Sebetulnya kamu pengen nggak ke Amerika atau ke Eropa? Capek sih. Iya. Sebenarnya gitu, capek sih. Tapi nggak seneng gitu ngelihat kayak gitu, dan dia merasa kok, aduh, kok jadi saya kurang ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini Daniel, membandingkan diri kita dengan orang lain, dan yang paling parah sebetulnya menurut saya ya adalah melihat sosial media yang terlalu banyak, yang banyak akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, padahal sebetulnya mereka kan gak ada hubungannya ya sama kita ya. Apalagi orang ini bilang saya baik-baik aja. Iya, seolah-olah sosial media itu ngeset standar gitu ya buat seseorang, padahal kan nggak kayak gitu harusnya. Nah, tahu nggak apa yang saya bilang? Iya. Saya bilang gini, menurut kamu dia bahagia nggak? Bahagialah nih gue tunjukin gitu ya, tunjukin ini senyum-senyum. Terus malah saya bilang, ditunjukin ya. Saya bilang, sekarang saya tanya, kamu kalau di foto senyum nggak? Senyumlah. Coba gue lihat foto lu gitu kan ya, senyum. Orang lain melihat kamu bahagia nggak? Iya. Bahagia. Iya. Jadi belum tentu, artinya saya mau bilang ya, belum tentu bahwa dia bahagia. Belum tentu juga kamu dinilai orang bahagia atau tidak bahagia. Jadi jangan membandingkan kebahagiaan dengan melihat sosial media itu. Dia bilang ini bahagia. Tapi ketika saya tanya sosial media dia juga senyum dan wah gayanya heboh. Bahagia nggak? Ternyata kamu nggak bahagia loh. Ya kan? Kamu ternyata membandingkan dengan itu kamu jadi nggak bahagia gitu. Iya. Nah itu loh saya bilang jangan gitu. Jadi sebenarnya mindset yang tidak benar atau mungkin mengganggu tentang uang itu adalah ketika kita mulai banding-bandingin seberapa kita punya ya, seberapa kita menikmati itu dibandingin dengan orang lain gitu ya. Berarti benar ya Bu ya, rumput tetangga kadang memang kelihatan lebih hijau. Tapi kita nggak tahu gitu sebenarnya di balik itu tuh apa gitu ya. Dan satu hal ya, rezeki itu jangan cuma dinilai uang. Iya. Selalu kita lihat misalnya Daniel dapat berapa uangnya. Daniel dapat hadiah barangnya. Rezeki itu kan dari kesehatan kita, dari kita bisa belajar terus, kepintaran kita. Kita juga punya anak, punya keluarga yang bahagia ya. Kita punya lingkungan teman-teman yang bahagia, yang buat kita seneng. Semua itu rezeki. Jadi menilai rezeki itu jangan semata-mata dari uang, harta itu. Kemudian pada saat itu ada langkah khusus nggak yang Bu Oki
lakukan untuk membantu dia nih? Karena kan psikologinya sepertinya sedang terganggu nih gara-gara terlalu banyak banding-bandingin di sosial media gitu. Apa Bu yang dilakukan oleh Saya Ibu sih Oki untuk kemarin membantu? sempat ngomong sama dia gini, coba kamu sebulan aja Jangan main sosmed nggak gitu. usah lihat sosmed, Oke. ya. Lock out dulu ya. Pengen tahu apa yang terjadi. Kan kita mau ngeliat kan. Iya. Saya nggak bilang bahwa kamu pasti jadi lebih happy dan sebagainya gitu ya. Tapi coba lakukan itu. Dan ternyata memang membantu banget. Dia bilang dia nggak jadi galau, nggak kebanyakan ngeliat sosial media, ngeliat orang lain, dia happy aja dengan kehidupannya. Karena kehidupannya cukup sebetulnya. Oke. Cukup loh. Itu Ini sesuai dengan berarti yang diharapkan pure, ya, gitu. pure masalah terlalu banyak ngebandingin aja Iya, gitu ya. merasa kalah. Oke. Jadi Merasa kalah ketika ya. bandingin, saya kalah. Susah Gitu. juga nih Bu, kalau udah kalah gimana nih, pengennya kan menang gitu ya. Jadi Pengennya iya. menang. Jadi panjang ceritanya ya kalau kita ikutin egonya yang ke arah sana. Betul. Ya, tapi langkahnya berarti berhasil ya, bisa dilakukan juga mungkin bareng dengan teman seperjalanan dari FWA. Ya kalau itu terlalu mengganggu mungkin nggak apa-apa, lock out dulu ya, istirahat Lockout dulu dulu. sebentar. Kita Kita pengen tahu efeknya. Benar. Namanya apa sih? Social media detox ya, kalau Oke. nggak salah ya. Nama kerennya. Nggak apa-apa ya, kita detox dulu dari social media supaya hatinya, pikirannya juga jadi lebih lurus lah ya. Jadi tidak terpengaruh. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir, ini mungkin butuh tanggapan dari Bu Oki berkaitan dengan orang-orang yang suka flexing. Nah, ini kan berkaitan juga dengan psikologi dan mindset tentang uang gitu ya. Flexing karena mereka merasa punya banyak, jadi ya udah flexing aja, nunjukin kalau mereka punya ya. Ini sisi counternya temannya Bu Oki nih. Dari sisi yang flexingnya gitu. Gimana nih Bu Oki tanggapannya? Flexing itu kalau menurut Daniel karena apa biasanya? Pengen pamer aja gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu ya. Ya Pengen kan? tunjukin kalau dia, saya sukses nih gitu. Yes. Berarti mindset tentang uangnya benar dan lain sebagainya, banyak lah alasannya. Iya. Jadi saya mau pamer. Kalau kita bilang saya mau pamer, kita udah tahu sebetulnya ya. Pamer itu bagus nggak? Enggak kan? Ya kan? Orang kalau ditanya nih, teman-teman, pamer tuh bagus nggak? Semua orang bisa dengan gampang menjawab. Kalau tujuannya buat memotivasi yang lain gimana Bu? Saya mau tunjukin supaya teman-teman lain termotivasi gitu. Jarang sekali melihat orang untuk memotivasi dengan cara seperti itu. pamer. Ya, kalau dia memotivasi dengan cara yang lebih baik. Nggak pamer. Jadi kita kalau kita ikutin, artinya kita masuk perangkap dia. Ya kan? Jadi kita lihat ada orang mau pamer, terus kita kayak kebakaran jenggot kan. Wah, kita gimana nih? Kita juga rasanya galau, sama seperti teman saya ini ya, galau di jadinya. Berhasillah dia, misinya dia untuk membuat kita menjadi lebih rendah. Jangan mau, jangan ikuti permainannya, gitu. Jadi ya bisa dengan orang-orang yang seperti itu, kita kalau ada di depan mata ya kurangi ketemu. Ya, kalau kita ada dalam lingkungan yang seperti itu, nggak usah masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi kita perlu menarik diri, bukan berarti kita kalah, karena kita mau memenangkan kebahagiaan kita. Kita mau lebih peduli pada diri sendiri dibandingkan pada orang lain. Ya kan? Karena ketika flexing dan kita benar-benar jadi galau, akhirnya apa yang dia inginkan dari kita tercapai. Dia menang. Nah, kita mau menang juga dong. Kita menang dengan cara narik diri. Iya, bukan berarti kalah ya. Bukan berarti kalah. Tapi mengalah. Tapi mengalah ya. Tapi mengalah. Iya, jadi kedengarannya ya keren-keren dikit lah Bu ya. Mengalah bukan berarti kalah. Bukan berarti kalah, benar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Teman seperjalanan FWA, menarik sekali pembahasan berkaitan dengan psikologi dan juga mindset tentang uang. Apabila
Kamu punya pertanyaan menarik lainnya, jangan lupa taruh di kolom komentar atau bisa di DM langsung ke Instagram dari financialwisdom.aca. Dan sepertinya ini adalah penghujung dari episode kita yang ketujuh, Bu Oki. Ya. Tentunya kita akan memberikan tema-tema menarik di episode-episode selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki pamit undur diri. Sampai jumpa di Bye-bye. episode selanjutnya. Bye-bye.